Para siswa, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas mengenai gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Apa itu tanda dan sarana yang menyelamatkan di dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita? Kita akan lihat bersama apa-apa itu. Kemudian yang kedua, gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Setelah kita mempelajari tanda dan sarana yang menyelamatkan yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kita nanti akan bersama-sama membahas mengenai gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Nah, tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia, dalam kehidupan kita. Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu yang pertama mengenai gereja, tanda dan sarana penyelamatan. Yang pertama mengenai tanda, dan yang kedua mengenai apa yang dimaksudkan dengan selamat. Ya, yang pertama mengenai tanda dan apa yang dinamakan yang dimaksud dengan selamat. Lalu pengertian dari keduanya itu apa? Nanti kita akan bersama-sama pelajari. Tanda. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan ada banyak tanda. Tanda-tanda itu dimaksudkan untuk memungkinkan manusia bisa selamat. Misalnya, kalau Anda bermain atau berwisata ke pantai, di sana mungkin Anda akan menemukan alat semacam ini. Ini adalah alat pendeteksi tsunami. Saya tidak tahu persis bagaimana cara kerjanya, tetapi dari alat ini memberikan informasi bahwa kemungkinan bisa terjadi tsunami akibat dari gempa yang terjadi, misalnya seperti itu. Nah, informasi itu bisa berupa data yang dikirim kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, bisa juga mungkin berupa bunyi. Nah, lalu dari bunyi yang dikeluarkan oleh alat pendeteksi tsunami ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya harus segera menyingkir dari pantai. Supaya apa? Supaya selamat kalau nanti terjadi tsunami. Nah, ini tanda dan sarana. Lalu yang kedua, di gunung berapi itu kadang dipasang alat namanya tilt meter. Ini fungsinya untuk memonitor gerakan magma pada gunung api yang dapat mengakibatkan deformasi di permukaan akibat desakan magma. Nah, ini alat yang dipasang. Nah, dari informasi itu lalu dikirim mungkin ke lembaga yang berkaitan untuk memberikan informasi sejauh mana desakan magma yang ada di gunung itu. Lalu lalu ditafsirkan kemungkinan terjadi letusan dan sebagainya. Nah, berikutnya ini yang sangat familiar bagi kita mungkin ya, dengan adanya seismograf yang memberikan grafik mengenai pergerakan, mengenai getaran yang diakibatkan oleh desakan magma di gunung itu. Nah, dari getaran-getaran ini lalu bisa ditafsirkan bahwa kalau getarannya tinggi dengan intensitas tinggi, lalu bisa juga sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat agar segera mengungsi, mungkin seperti itu. Nah, ini alat, ini tanda, ini dan sarana yang bisa memberikan keselamatan kepada manusia. Berikut, kalau Anda berada di gedung-gedung yang tinggi, di sana biasanya dipasang pada plafon itu detektor asap. Fungsinya apa? Ketika detektor asap ini menangkap adanya asap, asap yang dari ruangan itu akan memberikan informasi, mungkin bunyi yang ditimbulkan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekitar itu segera menjauh atau meninggalkan ruangan itu. Apalagi kalau terjadi kebakaran. Nah, ini tanda, ini sarana. Nah, kalau Anda pergi ke rumah sakit, misalnya di instalasi gawat darurat, kadang Anda menemukan di lantai diberi warna-warna macam ini, garis warna-warna ini. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ya, ada hitam, ada biru dan sebagainya. Ini punya maksud.
Misalnya ada pasien yang setelah diperiksa kemudian dilarikan menuju ke tanda garis warna merah, ini mungkin merupakan pasien yang harus segera mendapatkan perawatan karena kegawatan. Ya mungkin juga berbeda kalau dia pasiennya ternyata setelah diperiksa kemudian dibawa melalui menuju searah dengan garis warna hitam misalnya. Nah, saya tidak tahu persis secara persis apa maksudnya. Saya hanya mencoba mengira-ira saja. Kalau hitam mungkin misalnya karena warna-warna hitam kadang-kadang juga diartikan dengan warna-warna kematian. Mungkin juga bisa juga berarti mungkin loh ya. Meskipun sudah diperiksa pun ini kemungkinan tidak selamat, mungkin begitu. Meskipun sudah ditolong maksimal pun mungkin sudah tidak memberikan tanda-tanda bisa selamat, mungkin begitu. Nah, atau mungkin yang kalau ada pasien dibawa ke instalasi gawat darurat lalu dilarikan ke garis atau ruangan yang menunjuk dengan warna hijau, mungkin dia tidak perlu harus segera mendapatkan perawatan. Nah, ini tanda-tanda ini juga perlu dipahami meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita kalau sakit itu inginnya juga kepengen segera mendapatkan perawatan. Tetapi karena jumlah petugas yang ada di rumah sakit atau di kamar atau di ruang instalasi gawat darurat itu terbatas, maka juga ada prioritas mana yang harus didahulukan. Sekalipun dia duluan datang, mungkin tidak perlu segera ditangani karena memang dari aspek kegawatan ada yang harus segera ditangani. Nah, ini juga tanda-tanda yang menyelamatkan dan ini perlu kita pahami. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adalah ini yang sangat familiar. Misalnya ini, Anda kenal dengan lampu pengatur lalu lintas. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Kalau pengguna lalu lintas menghadap ke lampu berwarna merah, itu harus berhenti. Di persimpangan jalan ada tanda pengatur lalu lintas macam ini. Kalau pengendara atau pengguna lalu lintas menghadap ke lampu berwarna hijau, ini ya diharapkan untuk berjalan. Karena kalau berhenti akan mengganggu yang lain. Nah, ini tanda yang menyelamatkan. Coba bayangkan kalau warna merah, lampu yang kita hadapi ternyata di persimpangan jalan itu warnanya sudah nyala merah. Dan kita melanjutkan perjalanan, memotong jalan itu atau melaju begitu. Nanti akan menjadi persoalan. Keselamatan tidak akan terdapat kita peroleh. Berikut ada tanda semacam ini juga. Ada tanda rambu-rambu lintas. Ya, yang menunjukkan ada gambar mobil dengan gambar segitiga yang mobilnya menghadap ke tempat yang rendah gitu. Ini diartikan bahwa jalannya turun sangat curam. Maka perlu hati-hati supaya selamat. Juga bisa di dalam kehidupan sehari-hari ada tanda selain ada lampu, cahaya, ada gambar, juga ada bunyi. Klakson misalnya. Kalau Anda ada orang membunyikan klakson supaya kita mungkin berbagi jalan begitu. Atau mungkin juga sirene. Sirene baik itu dari ambulan atau dari pemadam kebakaran. Nah, dia dibunyikan sebagai tanda bahwa mereka membutuhkan waktu membutuhkan perjalanan yang lebih cepat supaya bisa menolong orang yang sedang mengalami masalah. Misalnya ada kebakaran, segera kendaraan pemadam kebakaran itu segera harus sampai, maka dia membunyikan sirene supaya orang-orang di sekitarnya memberikan kesempatan untuk kendaraan itu lewat, atau juga ambulan. Demikian juga yang membawa orang sakit agar segera sampai di rumah sakit, maka ambulan membunyikan sirene. Dan sayangnya seringkali kita lihat ada orang-orang yang tidak mau berbagi jalan ketika ada ambulan yang sudah membunyikan sirene, itu tidak diberi kesempatan untuk melaju lebih dahulu. Malah kadang-kadang dihalang-halangi dan sebagainya. Nah, ini yang merupakan tanda yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian paham keselamatan. Kalau tadi adalah tanda yang ada di sekitar kita yang memberikan keselamatan. Nah, paham keselamatan. Selamat itu apa toh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selamat bisa diartikan sebagai terhindar dari bahaya, dari malapetaka, terhindar dari bencana,
tidak mendapatkan gangguan atau kerusakan. Ini dikatakan selamat. Ya, tidak ada gangguan, terhindar dari gangguan, dari bahaya, dari bencana, dan sebagainya. Ini dikatakan selamat. Nah, kemudian selamat menurut paham gereja seperti apa? Selamat, orang dikatakan selamat dalam perspektif iman, terutama gereja Katolik, itu bila kita diampuni dosanya atau terbebas dari dosa. Karena dosa seringkali dipahami mengakibatkan penderitaan. Nah, dosa itu berakibat dalam paham gereja Katolik diartikan sebagai berakibat rusaknya hubungan manusia dengan manusia. Nah, kita lihat dari akibatnya saja. Kalau hubungan antar sesama itu rusak, berarti di sana ada dosa, terjadi dosa, atau perbuatan yang menyebabkan dosa. Sehingga rusak hubungan antara manusia dengan manusia. Yang kedua, rusaknya antara hubungan manusia dengan alam. Nah, hubungan manusia dengan alam rusak. Tandanya apa? Kalau orang menebang pohon sembarangan di daerah yang lereng gunung misalnya, lalu menimbulkan pada saat musim hujan tanah yang ada di lereng gunung itu longsor dan mengakibatkan kerusakan pada rumah atau mengakibatkan orang-orang menjadi menderita karena terkena longsoran ini berarti hubungan manusia dengan alam bisa diartikan rusak. Nah, rusaknya hubungan manusia dengan alam. Atau mungkin juga hutan yang terbakar mengakibatkan penderitaan, kekeringan, dan sebagainya. Atau sampah yang dibuang sembarangan sehingga mencemari bumi, mencemari tanah, tumbuhan tidak bisa hidup, atau mungkin menyumbat saluran air lalu menyebabkan banjir dan sebagainya. Ini rusak hubungan manusia dengan alam. Nah, kemudian hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Dosa juga bisa berakibat rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana orang bisa berdoa kalau hatinya itu masih marah pada sesama? Apakah dia juga bisa berdoa dengan baik? Jangan-jangan malah doanya yaitu tadi. Doanya apa? Doanya yang buruk, mendoakan agar orang lain menjadi menderita. Mosok meminta kepada Tuhan ke orang lain supaya menderita gitu. Nah, itu tentu bukan doa yang dipahami baik tentunya. Nah, kemudian kalau ada keselamat, ada selamat dalam paham tadi dari pengertian bahasa tadi, kamus besar bahasa Indonesia tadi, lalu selamat menurut paham gereja, lalu keselamatan yang diharapkan itu adalah keselamatan yang bagaimana? Yang diharapkan adalah keselamatan yang terjadi di mana kita hidup di dunia. Terjadi saat ini, saat kita hidup di dunia. Itu selamat. Lalu juga selamat dalam kehidupan kekal. Ini keselamatan yang diharapkan. Tadi keselamatan di dunia, kalau hubungan kita dengan alam itu baik, ya, hubungan kita dengan alam itu baik, tentu kita menjadi selamat. Kalau kita tidak mengalami bahaya, kita juga dikatakan selamat saat ini. Ya, misalnya dalam contoh yang baru saja ada kita dengar dari media, ya. Baik media cetak, elektronik, media sosial, baru-baru ini bangsa Indonesia sedang mengalami sedih karena kapal selamnya tidak bisa diselamatkan, dalam bahaya, sehingga ke-53 penumpangnya yang ada di dalamnya itu tidak selamat, tidak bisa diselamatkan lagi, artinya menderita, meninggal di sana. Nah, ini dalam bahaya kematian. Nah, maka ketika kapal itu bisa diangkat kembali dan orang-orang di dalamnya itu hidup, maka dikatakan selamat. Tetapi ketika yang sampai saat ini kita dengar beritanya bahwa kapal itu tidak bisa naik ke permukaan dan penumpangnya dimungkinkan meninggal, maka dikatakan tidak selamat ini. Nah, maka keselamatan yang diharapkan itu terjadi saat ini di dunia juga kita butuh keselamatan. Secara iman, keselamatan kita juga diharapkan di dalam kehidupan kekal nanti. Kita mendapatkan keselamatan. Jadi,
di mana atau keselamatan yang diharapkan itu di mana? Di dunia dan pada kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal. Saat kita mati nanti kita boleh mendapatkan keselamatan. Nah, yang dimaksud keselamatan dalam kehidupan kekal adalah kalau kita tidak mengalami penderitaan. Nah, keselamatan itu untuk siapa? Kalau tadi keselamatan itu di dunia dan di dalam kehidupan kekal. Lalu keselamatan itu untuk siapa? Keselamatan dalam paham gereja Katolik adalah untuk semua orang. Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan. Jadi keselamatan itu untuk semua orang. Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan. Bagaimana memperoleh keselamatan? Kalau keselamatan itu di dunia yang kita harapkan, maka orang perlu patuh pada norma, pada tata tertib, pada aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, ketika orang patuh pada norma, pada tata tertib, pada aturan yang berlaku di masyarakat, maka dimungkinkan kita mendapatkan keselamatan. Ya, kita dimungkinkan mendapatkan keselamatan. Kalau pada saat di persimpangan jalan dan lampu pengatur lalu lintas di sana warna merah dan kita berhenti, kita pasti akan mendapatkan keselamatan yang lebih besar daripada pada saat lampu merah, lampu yang di hadapan kita sudah berwarna merah, kita tetap melanjutkan perjalanan. Ya, melanjutkan perjalanan. Ya, kalau kita menjadi selamat itu yang kita harapkan, tetapi minimal mungkin kita juga unek-unek ke orang lain, pengguna jalan yang lain yang ketika melintas di persimpangan itu lampu pengatur lalu lintas di hadapan mereka berwarna hijau. Nah, ini keselamatan. Jadi keselamatan di dunia diperoleh kalau antara lain kalau kita manusia itu patuh pada norma, pada tata tertib, pada aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian keselamatan kekal diperoleh apabila orang bebas atau terbebas dari dosa. Atau paling tidak dosanya diampuni. Ini, dosanya diampuni. Maka orang menjadi bebas. Nah, di dalam orang bisa pengampunan dosa, dalam proses pengampunan dosa ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu sikap dari manusia untuk rendah hati mau mengakui kesalahannya dan mengakukan kesalahan. Maka di dalam tradisi gereja Katolik ada namanya sakramen pengakuan dosa. Nah, yang kedua, aspek kedua adalah kasih Allah. Nah, kasih dari Allah. Nah, kita yakin Allah itu mengasihi kita. Cara pandang kita bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Maka kalau kita rendah hati mengakukan dosa kita, mohon kepada Tuhan pengampunan, pasti kita yakin secara iman kita, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Nah, dari mana keyakinan itu mendapatkan dasarnya? Keyakinan mendapatkan dasar mengenai hal ini adalah bahwa Yesus yang kita imani, yang kita akui sebagai penyelamat ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau Allah kita pahami sebagai pribadi yang luhur, yang mulia, ya, kalau saya dianggap sebagai orang yang luhur, yang mulia, kadang-kadang melakukan tindakan ini itu kadang-kadang tidak diperkenankan. Ya, dia cukup saja duduk diam di tempat yang sungguh sangat istimewa begitu. Apa-apa dilayani seperti itu. Nah, tetapi paham kita mengenai Allah, Allah yang penuh kasih itu, Allah yang kita anggap luhur dan mulia itu mau hadir menjadi manusia, bahkan rela menderita sengsara, wafat di kayu salib yang paling hina sekalipun. Demi apa? Demi menebus dosa manusia. Nah, ini Allah yang penuh kasih yang kita pahami, bukan Allah yang tinggal di singgasana di tempat yang sangat kudus itu, yang tak terjangkau itu, apalagi yang suka Allah yang suka menghukum orang yang bersalah, ya, memuji atau memberi hadiah orang yang melakukan kebaikan, bukan seperti itu tentunya yang kita pahami mengenai pribadi Allah kita cara pandang iman gereja Katolik. Nah, maka di dalam pengampunan dosa itu dibutuhkan satu, sikap rendah hati dari manusia untuk
rela merefleksikan dosa-dosanya dan mengaku dosa di hadapan pastor sebagai wakil Tuhan di dunia. Kemudian kasih karunia dari Allah yang mengampuni dosa kita. Gereja Katolik memandang keselamatan, tadi dikatakan bahwa keselamatan diperuntukkan untuk semua orang. Siapa semua orang itu? Semua orang itu baik orang berdosa maupun orang baik. Jadi semua orang yang berdosa maupun yang baik diberi keselamatan. Tentunya ada syarat. Ya, ada syarat. Syaratnya apa? Bagi orang berdosa, keselamatan terjadi apabila mau bertobat. Ya, keselamatan itu terjadi apabila mau bertobat bagi orang berdosa. Bertobat artinya mengubah dari perilaku lama yang buruk menjadi perilaku baru yang baik. Saya menganalogikan begini. Di masa pandemi ini kalian belajar jarak jauh. Belajar di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah atau di rumah dalam mengajarnya via online. Lalu Bapak Ibu guru memberikan tugas. Nah, ketika Anda yang setia dengan tugas-tugas itu Anda kerjakan, maka Anda dikatakan selamat karena Anda patuh dengan aturan kesepakatan bersama. Tetapi ketika Anda tidak patuh dengan norma, dengan kesepakatan bersama, lalu Anda mendapatkan tugas-tugasnya menumpuk. Ada sekian banyak yang belum terselesaikan, artinya Anda tidak mendapat nilai. Akhirnya Bapak Ibu guru mengingatkan Anda, Bapak Ibu guru menegur Anda, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dipahami bahwa Anda dalam situasi tidak selamat. Karena apa? Tidak patuh pada aturan. Nah, kita menjadi bisa dikatakan bertobat apabila yang semula melakukan seringkali tidak mengerjakan tugas atau melalaikan tugas-tugas yang untuk pengambilan nilai itu tidak diselesaikan. Lalu Anda mengatakan, wah saya harus mengubah. Mulai dari ini semua tugasku selesaikan dan setiap ada tugas saya selesaikan, saya kumpulkan, saya serahkan pada guru. Dan tidak ada lagi tagihan-tagihan dari Bapak Ibu guru. Nah, ini bisa dikatakan Anda bertobat. Tentu itu harus dilakukan secara ajak terus-menerus. Tapi kalau hanya tobatnya sebentar saja ya, kemudian kembali pada perilaku yang kemarin, ya ini Anda belum dikatakan tobat. Nah, kemudian kalau bagi orang yang baik bagaimana? Nah, bagi orang yang baik diperintahkan untuk tetap berbuat baik. Untuk tetap melakukan kebaikan. Jangan sampai merasa aku sudah baik, nggak usah melakukan kebaikan. Nah, ini kemungkinan kita tidak menjadi selamat. Jadi sekali lagi keselamatan menurut paham Gereja Katolik yaitu keselamatan diperuntukkan bagi semua orang, baik orang berdosa maupun orang baik. Nah, itu orang yang berdosa untuk bisa selamat harus bertobat. Kemudian orang baik tetap melanjutkan berbuat baik. Ini keselamatan. Yang berikutnya, dalam kitab suci kita bisa menemukan apa yang dimaksud selamat. Selamat bisa diartikan mendapat pertolongan terhindar dari bahaya. Misalnya Matius 30 ayat 30, Matius 14 ayat 30 sampai dengan 31. Sembuh dari penyakit dan penderitaan. Jelas dalam banyak cerita di Injil kita menemukan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, yang mengalami penderitaan. Itu berarti dia selamat. Atau mungkin bebas dari kematian. Yesus menyembuhkan, menghidupkan orang yang meninggal. Dia diselamatkan. Lalu selamat juga berarti beriman, kasih karunia Tuhan, dan kesejahteraan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Ini mengenai keselamatan ya, yang bisa kita dapatkan antara lain di dalam Injil. Itu pandangan tentang keselamatan menurut. Nah, dari berbagai cerita dalam kitab suci, maka dapat disimpulkan bahwa paham keselamatan menurut gereja adalah sikap beriman kepada Yesus Kristus karena dia adalah jalan menuju sumber kehidupan, yaitu Allah. Sumber kehidupan itu adalah Allah. Maka beriman kepada Yesus, Yesus merupakan jalan menuju sumber kehidupan.
Nah, melalui sabda dan tindakannya, Yesus telah membebaskan kita dari dosa dengan segala akibatnya. Sakit, penderitaan, penindasan, dan sebagainya. Kemudian berkat Yesus, keselamatan itu sudah menjadi nyata di dunia ini dan menjadi sempurna di surga kelak. Para siswa, itu tadi penjelasan saya mengenai tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Yang menjadi dasar adalah bahwa Allah merupakan pribadi yang tidak dapat diselami oleh manusia. Jadi manusia tidak bisa menyelami, tidak bisa memahami bagaimana pribadi Allah itu. Secara fisik manusia tidak dapat melihat kehadiran Allah. Jadi kehadiran Allah secara fisik itu manusia tidak bisa mengerti, tidak bisa tahu seperti apa bentuk Allah itu. Dan yang ketiga adalah kehadiran Allah, karena Allah itu merupakan pribadi yang tidak dapat diselami oleh manusia, dan secara fisik manusia tidak dapat melihat kehadiran Allah, maka kehadiran Allah ditafsirkan melalui tanda-tanda. Ya, kehadiran Allah ditafsirkan melalui tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Nah, ini. Penyelamatan Allah kepada manusia ditafsirkan dari tanda dan sarana yang ada di dunia. Maka bagi orang Kristiani, gereja merupakan tanda dan sarana bagi Allah untuk menyelamatkan manusia. Gereja, di sana gereja dalam pengertian ini adalah persekutuan orang-orang yang mengimani Yesus. Bukan gereja dalam pengertian gedung gereja, bukan. Nah, bagi orang Kristiani, orang Katolik memahami bahwa gereja merupakan tanda dan sarana bagi Allah untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita mau selamat, kalau orang mau selamat dipahami masuk di dalam gereja menjadi anggota. Karena itu gereja hadir di dunia melaksanakan apa? Karena sebagai tanda dan sarana menyelamatkan, maka gereja di dunia hadir melaksanakan tugas perutusan yang telah diterima oleh para rasul dari Yesus. Jadi gereja hadir di dunia ini melaksanakan tugas perutusan yang telah diterima oleh para rasul. Para rasul menerima tugas perutusan dari Yesus. Apa tugas perutusannya? Mewartakan kerajaan Allah. Maka dari itu, gereja sekarang melanjutkan tugas perutusan dari para rasul itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka gereja hadir di dunia juga harus mewartakan kerajaan Allah. Tugas tersebut untuk meneruskan atau melanjutkan karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, sudah kita pahami mengenai kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah bukan tempat tetapi suasana. Ya, kerajaan Allah dipahami sebagai situasi atau suasana manusia mengalami damai, sejahtera, tentram, pengampunan, persaudaraan, sukacita karena Roh Kudus. Dalam Roh Kudus. Nah, inilah kerajaan Allah. Maka tugas manusia, tugas gereja adalah mewartakan ini, mewartakan damai, mewartakan ketentraman, mewartakan pengampunan, mewartakan persaudaraan. Maka kalau saya tidak hadir di dalam dunia bersama dengan saudara-saudara saya berdiri dalam masyarakat tetapi tidak menghadirkan suasana damai, pengampunan, persaudaraan, tentram, sukacita dalam Roh Kudus, maka di sana saya tidak melaksanakan tugas perutusan yang kita terima akibat konsekuensi dari baptisan kita menggabungkan diri menjadi anggota gereja. Orang yang hidup mengalami situasi tersebut dapat disebut mengalami keselamatan. Maka tugas manusia, tugas gereja adalah mewartakan keselamatan ini. Nah, gereja berperan untuk membawa manusia semakin dekat dan setia dengan Yesus.
Nah, selain gereja mewartakan karya keselamatan tadi, mewartakan kerajaan Allah tadi, gereja juga berperan untuk membawa manusia semakin dekat dan setia dengan Yesus. Nah, dengan setia dan dekat dengan Yesus, maka dimungkinkan manusia itu menjadi selamat. Yesus yang dimaksud adalah Yesus yang menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan bangkit, dan tidak akan datang secara fisik lagi. Nah, jadi gereja berperan untuk membawa manusia semakin setia dan dekat dengan Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang telah mengalami penderitaan, menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan bangkit. Nah, Yesus yang telah menderita sengsara di kayu salib dan bangkit ini, Yesus yang telah menderita sengsara, wafat di kayu salib dan bangkit ini tidak akan lagi datang secara fisik. Ya, tidak akan datang lagi secara fisik. Oleh sebab itu gereja harus hadir di tengah masyarakat untuk menampakkan wajah dan kehadiran Yesus. Karena Yesus sudah tidak hadir secara fisik, maka gereja harus menampakkan atau gereja harus hadir di tengah masyarakat menampakkan kehadiran Yesus. Nah, kehadiran Yesus itu yang seperti apa dalam Injil bisa kita pahami. Apa yang dilakukan oleh Yesus kemana-mana mewartakan kerajaan Allah. Orang mati dihidupkan, orang sakit disembuhkan, ya. Orang yang mengalami tekanan diringankan, misalnya dengan ancaman akan dihukum rajam, Yesus meringankan, Yesus menyelamatkan dia. Nah itu, maka dari itu inilah wajah gereja yang harus hadir di dalam masyarakat, yaitu menampakkan wajah dan kehadiran Yesus. Gereja itu siapa? Tadi saya katakan gereja itu bukan gedung, tetapi bukan siapa-siapa. Gereja itu adalah kita sendiri karena baptisan kita menjadi anggota gereja. Maka kita yang sudah dibaptis harus hadir di tengah masyarakat, menampakkan wajah dan kehadiran Yesus. Mewartakan kebaikan, kedamaian, damai sejahtera kepada setiap orang. Maka sangat gampang memberi tanda kalau kehadiran saya membuat orang lain menderita. Itu berarti kita tidak mewartakan kerajaan Allah. Kita tidak menampakkan wajah dan kehadiran Yesus. Ini. Nah, gereja menjadi sarana bagi umat untuk menjalin komunikasi dengan Allah. Nah, selain tadi harus hadir menampakkan wajah dan kehadiran Allah, gereja juga menjadi sarana bagi umat untuk menjalin komunikasi dengan Allah. Dalam komunikasi tersebut diperlukan simbol atau tanda. Karena apa? Karena Allah tidak tampak secara fisik. Maka untuk menjalin komunikasi menggunakan simbol atau tanda supaya kita menjadi lebih mudah. Tanda atau simbol untuk berkomunikasi dengan Allah tersebut disebut sakramen. Jadi tanda untuk berkomunikasi dengan Allah tersebut dinamakan sakramen. Apa yang dimaksud dengan sakramen? Ya. Sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum. Ya, sacramentum yang berarti tanda dan sarana keselamatan dari Allah bagi manusia. Jadi sakramen itu artinya tanda dan sarana keselamatan dari Allah bagi manusia. Nah, dalam gereja Katolik dikenal ada 7 sakramen. Nanti secara khusus akan kita bahas apa ke-7 sakramen itu. Tapi sebagai pemahaman sakramen tersebut, ke-7 sakramen tersebut, yaitu yang pertama adalah sakramen baptis. Yang kedua, sakramen ekaristi atau komuni pertama juga bisa dikatakan itu. Kemudian sakramen penguatan. Berikutnya adalah sakramen tobat. Ya, di sini nomor 3 sakramen penguatan ya, bukan sakramen krisma ya. Krisma itu minyaknya. Hanya kadang-kadang orang mengartikan sakramen krisma. Yang benar adalah sakramen penguatan. Karena kita dikuatkan untuk apa? Setelah kita dibaptis, kita lahir sebagai manusia baru, dikuatkan di dalam ekaristi, menerima
Ekaristi, menerima komuni, lalu dikuatkan di dalam tadi tugas pokoknya tadi akibat dari pembaptisan tadi, mewartakan kerajaan Allah, kita dikuatkan. Nah, kemudian berikutnya adalah sakramen tobat atau rekonsiliasi, seringkali disebut begitu. Dan berikutnya adalah sakramen pengurapan orang sakit atau minyak suci. Nah, ini. Dan yang keenam adalah sakramen perkawinan, dan yang ketujuh adalah sakramen imamat. Tidak semua orang menerima ketujuh sakramen itu. Paling-paling 6. Ya, 6. Kalaupun ada yang pernah menerima sakramen imamat, kemudian dia menikah mendapatkan sakramen perkawinan, itu karena sakramen imamatnya itu sudah dilepaskan. Ya, sakramen imamatnya sudah dilepaskan. Nah ini, yang pertama baptis, ekaristi, penguatan, tobat, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan imamat. Sebagai syarat pokok untuk menjadi anggota gereja, yaitu adalah baptis. Baptis diterima pertama kali sebelum menerima sakramen-sakramen yang lain. Tidak bisa orang tiba-tiba menerima sakramen perkawinan kalau dia tidak dibaptis. Tidak bisa dia tiba-tiba menerima sakramen imamat kalau dia tidak pernah dibaptis. Tidak bisa terima komuni kalau dia tidak pernah dibaptis. Maka baptis ini menjadi syarat pokok. Nah, melalui rahmat, yakni usaha Tuhan untuk memanggil, menarik, dan membahagiakan manusia. Keselamatan itu diperoleh dari rahmat sakramen tadi, melalui rahmat, yakni usaha Tuhan untuk memanggil dan menarik, membahagiakan manusia. Sabda dan tindakan Yesus merupakan karya penyelamatan Allah. Penampakan Yesus setelah kebangkitannya menjadikan tanda bahwa ia selalu hadir dalam gerejanya yang baru melalui rohnya, yakni Roh Kudus. Jadi melalui rahmat kita diselamatkan karena rahmat sebagai tanda dan sarana tadi yang menyelamatkan tadi, yakni usaha Tuhan untuk memanggil, menarik, dan membahagiakan manusia. Dan sabda dan tindakan Yesus merupakan karya penyelamatan manusia, dan penampakan Yesus setelah kebangkitannya menjadi tanda bahwa Yesus selalu hadir dalam gerejanya yang baru, yakni rohnya, yaitu Roh Kudus. Jadi pada masa ini kita juga masih dalam suasana Paskah, ya, di dalam cerita-cerita atau dalam ibadat-ibadat masih seringkali diceritakan mengenai bagaimana Yesus menampakkan diri setelah kematiannya. Yesus menampakkan diri itu sampai dengan hari ke-50. Ya, hari ke-50. Ya. Nah, melalui sakramen, tanda dan sarana yang kelihatan yang diadakan Yesus untuk menyatakan dan menyampaikan rahmat, sakramen menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Jadi melalui sakramen sebagai tanda dan sarana yang menyelamatkan, yang diadakan Yesus untuk menyatakan dan menyampaikan rahmat. Di melalui sakramen itu digunakan oleh Yesus untuk menyampaikan rahmat. Sakramen menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Karena itu menerima sakramen itu menandakan bahwa kita diselamatkan. Yesus disebut juga sakramen Allah dan sakramen utama. Mengapa? Sebagai sakramen Allah, tindakan dan sabda Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Jadi seluruh kehadiran Yesus itu merupakan tanda dan sarana kehadiran Allah. Yesus yang menghidupkan orang mati, Yesus yang menyembuhkan orang sakit, Yesus yang memberi makan orang yang kelaparan, Yesus yang mengubah air menjadi anggur dalam peristiwa Kana dan sebagainya, itu menandakan bahwa Allah hadir. Karena di sana ada keselamatan. Jadi Allah kita dipahami sebagai Allah penyelamat.
Yesus juga disebut sebagai sakramen utama karena Yesus tanda kehadiran Allah yang utama. Ya, jadi tanda dan sarana kehadiran Allah atau tanda kehadiran Allah yang utama itu adalah Yesus. Kita melihat pribadi Allah ada di dalam pribadi Yesus. Gereja disebut sebagai sakramen Yesus Kristus dan sakramen dasar. Karena disebut sakramen Yesus Kristus karena gereja disebut sebagai tanda dan sarana kehadiran Yesus yang menyelamatkan. Maka kalau gereja itu dinamakan sebagai sakramen Yesus Kristus. Disebut demikian karena sebagai tanda dan sarana kehadiran Yesus. Jadi di dalam gereja itu Yesus hadir. Yesus yang menyelamatkan itu hadir. Sebagai sakramen dasar, di dalam gereja Yesus Kristus meletakkan dasar penyelamatan manusia, yakni persatuan manusia dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Jadi gereja itu sebagai sakramen dasar. Memang dimaksud di sini sakramen tadi ada 7 ya. Sakramen itu ada 7 itu yang diakui yang ada di dalam gereja Katolik. Tetapi sakramen dalam pengertian sebagai sarana, tanda dan sarana menyelamatkan itu tidak hanya 7 tadi. Nah, gereja pun disebut sakramen. Bahkan disebut sebagai sakramen Yesus atau disebut sakramen dasar. Disebut sebagai sakramen Yesus karena gereja itu merupakan tanda dan sarana kehadiran Yesus yang menyelamatkan. Gereja disebut sebagai sakramen dasar karena di dalam gereja, Yesus Kristus meletakkan dasar penyelamatan manusia. Itu. Dalam gereja, Yesus meletakkan dasar penyelamatan manusia. Di luar gereja, Yesus tidak meletakkan dasar penyelamatan manusia. Nah, itu para siswa pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Anda, untuk kesetiaan Anda mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti, bisa dipahami. Dan kita akhiri pembelajaran kita sampai bertemu pada pelajaran yang akan datang. Demikian, sampai jumpa, terima kasih.